laying low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. I'm always at the guala, yeah, and you are not bad. We keep on going till you hit the spot. Whoa. Perkenalkan, nama saya Alwin Arisandi. Saya adalah mahasiswa dari Tentris Bahasa Inggris dengan nomor induk mahasiswa 21014086. Di sini saya akan menyampaikan sebuah video untuk menyelesaikan tugas proyek dengan mata kuliah Pendidikan Multikultural dan Moderasi Beragama. Yang mana dalam video tersebut saya akan meletakkan unsur 5W1H. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sebuah video yang dibuat dengan AI, yang mana video tersebut ialah membahas tentang sebuah candi, ibadah di Candi Borobudur, tapi menyinggung ibadah umat Islam. Baiklah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita simak video berikut ini. Sama kembang takut, bakar dupa kemenyan takut, pakai belangkon iket malu. Kan kebudayaan kita nggak kurang tanah suci. Leluhur kita udah wariskan tanah suci. Biaya wisata religi terjangkau, orang-orang mah mau ke tanah sucinya perlu bayar puluhan juta, kadang sampai antri. Kita mah modal juta udah bolak-balik. Minimal umroh ke Ringgondani, Gunung Lawu, Candi Senol, Candi Sumut, Candi Borobudur. Tanah suci Paralel, terima kasih atas masukannya. Lalu pakai istilah umroh untuk makna umum perjalanan spiritual atau kunjungan ziarah. Jangan suka berprasangka buruk ya. Tidak ada niat lain kok, apalagi sampai maunya main atau maksa-maksa. Kita semua menghargai keyakinan dan ketulusan masing-masing. Ini bukan soal benci candi, bukan juga soal anti kebudayaan lokal. Masalahnya pada penyalahgunaan istilah keagamaan yang sakral. Umroh adalah ibadah suci bagi umat Islam yang dilakukan hanya di Mekah dengan syarat-syarat spiritual dan ritual tertentu. Menyambut umroh di candi itu bukan hanya kekeliruan secara istilah, tapi juga melukai hati perasaan umat yang menjalankannya dengan penuh pengorbanan. Karena agama itu bukan konsep hiburan atau estetika. Agama itu keyakinan, pengalaman rohani yang dalam. Dan ketika ada yang memainkan istilah agama dalam konten promosi, apalagi tanpa pemahaman, itu bukan sekedar salah paham. Itu bisa jadi bentuk ketidaksensitifan terhadap yang suci. Dan justru itulah yang sering memicu konflik di masyarakat multikultural seperti Indonesia. Jawabannya adalah kita semua, bukan cuma pembuat konten, bukan cuma tokoh agama, tapi juga kita penonton, pengguna media sosial, siswa, mahasiswa, siapapun yang bersuara di dunia digital. Kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan kebingungan atau membiarkan narasi keliru berkembang tanpa klarifikasi. Di mana saja, tapi khususnya di ruang digital, karena sekarang viral lebih cepat dari klarifikasi. Sekarang, bukan nanti ketika sudah terjadi perpecahan, bukan setelah ada konflik antar umat, kita harus bicara sejak sekarang dengan cara yang cerdas, sabar, dan mendidik. Pertama, pahami istilah agama dengan serius. Jangan asal pakai istilah suci dalam konteks hiburan atau komersial. Yang kedua, ajak dialog, bukan debat. Tanyakan pada yang ahli kalau ragu. Ketiga, membangun empati. Kalau kita tak ingin ibadah kita dijadikan lelucon, jangan lakukan hal serupa pada keyakinan orang lain. Dan yang terakhir, buat konten yang mencerahkan. Bangsa ini butuh konten edukatif, bukan sensasional. Aku pribadi juga belajar, kadang kita niatnya baik tapi hasilnya bisa salah. Dan itu bukan aib, asal kita mau terbuka. Banyak orang berniat bikin konten spiritual tapi lupa riset. Tapi justru di situ peran kita, mengingatkan tanpa membakar. Karena edukasi itu cara terbaik dalam menjaga negeri. Indonesia ini rumah bersama, kita berbeda-beda dan itu anugerah. Tapi rumah ini akan runtuh kalau kita saling senggol harga diri. Yuk
Mulai dari sekarang, hal yang kecil, jaga kata, jaga makna, dan jaga hati. Karena yang kamu sebut konten bisa jadi ibadah orang lain. Jangan pernah menjadikan agama sebagai objek lelucon atau jualan. Bukan karena kita anti kebebasan, tapi karena kita tahu kebebasan butuh tanggung jawab. Dan toleransi bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menghargai perbedaan tanpa melukai. Mari kita belajar jadi umat yang beragama dan beradab. Toleransi bukan berarti semua agama harus sama, tapi berarti kita bisa hidup berdampingan dalam perbedaan tanpa saling melukai. Jangan pakai istilah suci kalau kita belum siap memahami maknanya, dan jangan diam kalau ada yang menodai kesakralan agama dengan dalih konten kreatif. Kalau kamu setuju bahwa toleransi itu bukan cuma teori, tapi tindakan, bantu share video ini, edukasi temanmu, komentari dengan damai, dan jangan ikut-ikutan menyebar narasi yang menyulut perpecahan. Ingat, satu video bisa merusak, tapi satu video juga bisa menyelamatkan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.